apa tadi Bang Apip bilang peringkat 3 nggak seru, adanya peringkat 3 nggak seru, peringkat 3 terbaik itu menurutku seru sih Bang. Kenapa tuh? Karena ntar Italia nggak ada peluang buat ke fase gugur. Oh. Ada 2 kata buat Southgate gak? 2 kata dari Agung buat Southgate. Ini pelatih nanggung. Bagus. Fakta unik plus menyeramkan. Euro 2024 kali ini menjadi Euro yang sangat mengerikan, mencekam, dan menjadi angker. Kenapa? Karena banyak yang bunuh diri. Nah, seperti yang dilakukan Turki saat menjamu Portugal. Saat itu Cancelo lebih memilih mengoper bek Turki ketimbang memilih mengoper Ronaldo. Itu adalah kepintaran Cancelo. Kenapa? Karena Cancelo tahu kalau dia ngoper Ronaldo belum tentu gol. 2 kata lucu untuk Euro kali ini adalah Ronaldo ngoper. Itu bukan 2 kata lucu ya, tapi 2 kata mustahil. Lah, kan kemarin ngoper Bang. Udahlah, mau dia ngoper kek, mau main bagus kek, ujung-ujungnya kita juga yang dihina. Sudah 2 pertandingan di fase grup Euro, Prancis tidak bisa mencetak gol melalui pemain sendiri. Mungkin karena memang tidak ada sosok Mbappe juga, jadi ada ketergantungan di sana. Apalagi Griezmann buang-buang peluang melawan Belanda. Griezmann tahun 2016 begitu gacor, tapi di tahun 2024 sudah berganti namanya jadi Gris Oldman. Itu dia tadi tackle of the week seperti biasa. Lucu sekali. Yang tackle-nya Kocak. tackle 2 kaki tuh kayaknya. Nah, Waduh. Badan-badan itu patah. Selamat datang di Tackle bebas X Stadium. Oh iya, jangan lupa dong. Jangan lupa. Stadion dan ini kandangnya Skor Indonesia. Luar biasa yang semakin ini fresh ya. Semakin menyala bangku. Iya, karena banyak komennya makin positif lah. Betul. Ya, yang suka sama setnya banyak, yang suka live roomnya juga banyak. Nah, jadi kita makin semangat. Ada tapi Nggak ada tapinya. Ya udah kita sapa dulu yang ada di room juga ya. Nah, ini karena kita live di stadion ya. Ya. Jadi ini cara baru kita interaksi langsung cuy. Interaksi langsung. Jadi nanti Nggak ada nggak sih konten gini? Jarang ada, ngobrol jarang ada. kayak komika atau sportcaster ngobrol sama orang jarang. Ini kesempatan kalian nih kalau mau ngobrol, ayo mari. Bener. Ya. Dan nanti ada segmen khusus kita akan tanya jawab dan kalian bisa open mic langsung ya. Wes. Diskusi debat kalau misalnya ada opini kita yang kalian gak suka. Bener, langsung aja ya. Jadi Langsung aja. ini cara mainnya tadi udah dikasih tahu gitu. Pas udah mic on jangan, ini ngapain nih Bang? Nah, Mungkin anak baru. Ya, Langsung nanya baru aja. bergabung. Terus TV-nya jangan lupa dikecilin juga ya. Feedback. Kayak Iya, kayak kuis di TV Password. dong. Gitu, Iya. ya. Itu dia. Kita ingin mengucapkan juga selamat ulang tahun untuk Lionel Messi. Decul. 37 37. dia. Ternyata dia hafal Gemini. banget. Namanya Leo, gue kira bintangnya Leo. Ternyata Gemini. Dia kan Namanya Lionel. Lionel. Jadi Messi satu-satunya Gemini yang nggak ketahuan selingkuh. Waduh. Lu apa lu? Sama Leo tapi nggak. Ya udah lanjut. Lu Gemini nggak lu? Apa? Lu Gemini? Istri gua Gemini. Nah, Oh, Jakarta gua. Gemini. 22 Juni. Ya. Jakarta Gemini, makanya dia Gawat. nggak memperlihatkan atau menggaet akamsi putra-putra daerah Masih untuk aja. unjuk gigi. Jadi Masih aja, orang-orang lain. masih aja. Iya. Ulang tahun kemarin tuh. Jakarta ulang tahun. 22 Juni berarti hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, lu di mana, Pip? Di Bandung. Aing teh orang Bandung. Itu Sunda tuh sekarang Sunda. Cywar loh, Cywar. Maksudnya Jakarta, dia ulang tahun Jakarta, orang Betawi langsung ke Bandung. Karena hiburan di Jakarta bukan orang Jakarta isinya. Orang mana tuh? Banyak lah. Makanya jangan sampai orang Betawi sekarang ya ketika ada hiburan ya kita cuma jaga parkiran, jangan sampai. Jangan sampai. Kita harus jangan sampai. ngisi hiburan. Jangan sampai orang-orang terhibur ngelihat orang Betawi ngelihat Marah-marah. Iya, marah-marah juga. Makanya kita maksudnya jangan harus- sampai jaga parkiran ya. Jaga tanah kayak. Itu banyak itu. Atau jaga Mbappe juga boleh. Gitu. Jaga Kalau Mbappe. Mbappe nggak usah dijaga karena masih patah hidungnya. Nah, itu dia. Karena tadi bahas soal Mbappe ini Belanda lawan Prancis. Nah, itu main jam 2 pagi. bridgingnya. Tapi 0-0. Sebenarnya 0-0. harusnya nggak 0-0 sih. Jujur gue sebagai fans Prancis gue merasa itu Xavi Simons tuh bisa punya peluang cetak gol. Iya. Tapi sayang aja agak-agak Dumfries apes lah. Dumfries. Dumfriesnya. Kalau menurut gua kan kalau kata orang ini final kepagian.
Sebenarnya pertandingan kepagian ini makanya orang Jam masih 2. tidur ya Iya, kan. benar. Bukan final kepagian. Dan selain Lionel Messi juga Darwin Núñez ulang tahun. Oh, kalau ada yang peduli. Kalau udah peduli. Tapi dia golin terus loh. Ya. Di sekarang. Copa America tuh. Bandinginnya Messi. Dia ganti ulang tahun aja deh. Iya. Ya biar nggak dibanding-bandingin sama Messi. Kasihan. Aku aja 23 Juni dah. Iya. Iya, tapi Messi ulang tahun gimana nih? Ada kalau lu kaitannya? Ada diundang nggak lo dia? Nggak ada. Ref Enggak, party maksudnya atau apakah apa? enggak soalnya Apip kan ada kaca Messi. Oh iya. Ada benar-benar Messi banget juga Messi dia. banget sampai benci-benci Ronaldonya juga Messi banget gitu Enggak kan. pernah kan gue benci Ronaldo. Oh. Ya gue apa ya kalau buat Messi terima kasih aja lah telah hadir di dunia menghiasi dunia sepak bola dan karena ada Messi makanya ada God KW kan. Jadi terima kasih. God KW. Ya itu? Lionel Messi. Siapa? Hah? Ronaldo siapa lagi? Sebut aja. Tapi bagus tadi di Portugal nanti kita bahas. Oh, kita bahas ya. Terima kasih Ya, Messi. itu lahir dia. di bumi. Kita bahasnya Belanda Prancis dulu nih. Ya. Belanda Ya, Prancis. pertandingan yang ngantuk itu. Tim lo nih, Walaupun tim lo. Tim gua dan ada peluang sebenarnya dari Griezmann ya di Rizzi awal-awal. ada 2 Dua. sampai 3 kali gitu. Iya, tapi memang dia bukan Griezmann 2016 yang Tapi top skor ketika itu, tapi udah 8 tahun berlalu dia jadi Griezmann gelandang. 2024. Ganti tahun doang. Iya, soalnya dia udah kelamaan jadi CMF, IMF, CMF. Lupa Insting kalau dia golnya dulu lupa. striker. Jadi maksudnya gini loh, gue ngerasa 8 tahun lalu 2016 dia adalah Antoine Griezmann. nah, Tahun ini 2024 Antoine Gries Oldman. Oh, ada Udah tua. harusnya dipakai di Tackle of the Week itu. Oh iya. Saya. Tadi kan udah. Oh, gitu. Oh iya benar tadi itu yang lo sebutin tadi tuh. lucu banget tuh. Ya udah gitu ya. Jadi itu yang terjadi dan sebenarnya gue nggak tahu gimana. Gue ngerasa ini kedua pelatih kan mantan pemain nih. Koeman Deschamps. sama Deschamps gitu Iya. ya. Dan Dua-duanya pemain tengah. dan gara-gara ada peringkat 3 terbaik, gue ngerasa ya kedua pelatih juga merasa kayak 4 poin tuh lolos. Iya. Jadi daripada kita ambil resiko, Iya. ya udah nggak apa-apa, banyak bola tengah aja, banyak bola muter-muter aja gitu, nggak terlalu greget sih gue liatnya. Gua ngelihatnya juga kayak ini nih katanya kan big match salah satu grup neraka Masa sih yang big ditunggu-tunggu enggak yang Oh, di grupnya. gitu ya. Dan ini nih banyak kesalahan elementer gitu kayak salah passing, salah kontrol gitu. Terus Ya, juga salah wasit. salah enggak ya. Wasitnya. Kalau menurut gua enggak salah sih. Oh nggak itu, salah emang benar, offside. kelamaan aja tapi Iya, itu. terlalu lama jadi momentumnya Lu kurang. bisa jelasin nggak kalau itu nggak itu offside? Ya karena Dumfries menghalangi Nggak dia pergerakan- offside atau menghalangi pergerakan? Nah. Menurut gue lebih ke menghalangi sih. Ya Tapi kalau di gini. replay itu Nah ini garis. dia. Kan apa namanya kalau misalnya offside kalau dia nggak menghalangi dan dia pasif ya nggak apa-apa sebenarnya karena kan dia nggak akan mempengaruhi Laju bola. jalannya pertandingan gitu. Jarak Nah pandang. kalau kemarin kan dia posisi offside dan menghalangi geraknya Mainon jadinya dianggap offside karena dia mempengaruhi proses terjadinya gol itu. Cuma kan ada yang ngukur juga jaraknya kalau misalkan di situ pun nggak ada Dumfries, Mainon juga nggak belum mampu tentu. dijangkau. Ya. Dan siapa namanya? Peter Drury juga bilang ini nih terlalu subjektif katanya. Subjektif Gitu. untuk Offside. offside-nya gitu. Jadi Jadi harusnya itu enggak. nggak tahu, tanya Peter Drury aja langsung. Menurut dia apa? Iya karena itu wasit Inggris makanya makin Nah, di betul. ini lagi dan Aneh. bukan cuma wasit ya, official ya. Jadi petugas VAR-nya juga terus juga rekan-rekannya juga jadi memang dibilangnya ini mah gara-gara Inggris nih. Orang udah punya sensi duluan kan. Jadi memang itu Kenapa tolol cukup wasit-wasit lama. Inggris? Ya, maksudnya kan jadi. banyak kontroversi. Iya. Ya, omong gitu. aja. Timnasnya juga. Ya. Ya kan. Jadi akhirnya cukup lama tuh offset check terlama loh di Euro ini hampir 2 menit loh. 3 tahun lah Pak kalau nggak salah ngeceknya. Masih dia. dong, sekarang. Masih sampai sekarang masih ngecek. 350 tahun dong. Oh, Belanda. Jajahan Belanda kan Iya, lawannya Belanda. Saurus itu. Kalau gua kemarin karena gua ngeliat wasit dari MLS itu selalu memberitakan tentang apa yang terjadi setelah pengambilan VAR. Nah, ini kan kayak rancu. Selalu gue bilang kalau misalkan Rancudas. rancu upas. Oh, ada Rancudas ada belum. Ini lagi serius. Kita beda nih, dipatahin. Tolong Rancu, jangan rancu. dibantah, Pak. Jangan dipotong ya, Bang. Ya, rancu. Nah, ya, jadi apapun yang terjadi di kotak penalti itu peraturannya beserta bulir-bulirnya masih rancu. Handsball kayak gimana, offset kayak gimana, itu emang harus nyata secara tertulis. Dan gue setuju banget sama peraturan MLS. MLS yang baru ketika habis cek VAR itu dia mengumumkan. Jadi ada mic diumumin, penonton bisa langsung tahu Baru apa yang tuh, terjadi di situ. teriakan, Iya, itu ada kalau bisa dicek tuh, ada editor itu ada. Jadi gue lebih setuju kayak gitu. Oh, langsung Katanya mau diumumin. dijalanin di 2026 buat Iya, seluruh iya. dunia. World Cup. Iya.
Emang harusnya transparan seperti itu sih. Jadi pas habis cek VAR kan pengumuman innalillahi wa Telah berpulang telah berpulang. Di depan si mic itu. Polandia ke negaranya karena nggak eliminasi. lolos. Ya, Iya. Skotlandia telah berpulang. Iya, kena comeback terakhir untuk ayah, kakak. Iya, jadi kemarin juga terjadi dan sebenarnya kalau Itu lu offset gak? Apa? Itu. Nggak itu, kalau gue lebih ke menghalangi. Kalau Berarti gua emang lebih nggak ke- gol. Ya nggak Oh, gol. dua-duanya berarti Nggak emang gol, nggak iya gol. iya iya, nggak gol. Kalau gue juga. Cuma itu cukup lama dan yang gue bingung tuh kayak dia kan nggak ngelihat tayangan. Siapa? Iya. Wasit ya, Anthony Anthony Taylor, ya. Dia hampir 2 menit, dia komunikasi aja tuh. Nah itu gue nggak tahu juga sih ngomongin apa itu. Perlu nggak nih? Nggak usah kali. Minjem duit kami, minjem duit. Ada kali Iya, pilkada Jakarta. Iya, iya. Lu dukung siapa nih? Oh, gua ditelepon jadi ininya nih, tim sesnya ini nih. Iya. Gitu. Ini ada seleb nih masuk. Tangsel. Wah kemarin di podcast gitu cuy. Tolong lu warga apa Tangsel jangan pilih kawan kita ya. Gua mau pindah gua dari Tangsel. Oh iya lu Tangsel ya? Tangsel gua, Ciputa Timur kan, Tangsel. Kenapa harus pindah? Gak usah milih aja kalau Nggak bisa milih juga kan, gua KTP-nya bukan Tangsel sebenarnya. Palembang. Udah. nggak nasional. Berarti dua-duanya. Wah, gua agak susah. Gue sih emang kayak pengen Tapi gimana? transparansinya aja enggak. Oh. Dan sayang banget. Ya boleh itu. kalau misalnya memang itu offside tapi diumumin lah ya. Ini kenapa offside-nya Iya, gitu. mungkin memang pasar Indonesia terlalu sering kalau ada kasus gitu langsung ditutup dikubur begitu aja jadi menganggap itu biasa aja. Sebenarnya kan kita butuh Kejelasan. kejelasannya seperti apa. Tapi ini kan main di Jerman. Ya di Jerman gitu juga. Ya kan? Iya, benar. Jerman banyak tuh negara yang Oh, iya. mengeluhkan tentang apa lapangan rusak gitu kan. Mirip-mirip. Oh makanya Jerman kan soalnya emang pengennya bungkam. Waduh. Kemarin. Nah, Di bip aja itu ya. jangan yang itu gitu. Adidas lu. Jangan yang itu Iya, lo, iya, lu iya, salah iya, lo. iya. Kita lagi enggak sih, tapi janganlah. Iya iya. Tapi itu yang terjadi sehingga laga terakhir di fase grup itu ditentukan di akhir ya. Karena Belanda Prancis 4, Austria 3. Nah, Prancis lawan Polandia. Ya, udah pasti Polandia udah pasti gagal ya. Nah, kita bisa lihat ntar gimana dan Belanda akan menghadapi Austria. Nah, ini Oh, Belanda lawan Austria. Belanda Austria. Jadi kalau Belanda kalah, kalau ya peringkat 3 terbaik paling- Carinya iya. Tapi itu kan berkaitan juga sama ini kan, sama Apa? Bagan. Bagan sama Betul. siapa lawan siapa gitu. Jadi Betul. memang itu cukup berpengaruh banget karena kalau dia ternyata juara grup ya, juara grup D akan ketemu runner up grup F. F itu berarti kayak Belgia, Enggak, itu Ukraina. E, itu E. Hah? F itu Turki atau Cekia? Oh, Itu F. Turki atau Ceko. Cekia. Slovakia, Cekia iya. ngomongnya sekarang. Cekia. Jadi itu penting banget untuk jadi juara grup D. Kalau runner up akan ketemu runner up grup E. Ya gampang juga sih. Belgia Ya, atau Belgia, Romania. semua itu. Kalau peringkat 3 itu ketemu juara grup B. Inggris. Inggris C. Denmark. Oh, C. Spanyol. Nah itu jadi Tapi dihindari. di bagan yang sana itu agak susah tuh. Udah ada 3 kan, Jerman, Spanyol, Portugal. Iya. Sebelah Di sana semua, iya, iya. Jadi sini mungkin Prancis ya kalau juara grup. Inggris juara grup di sini ya. Iya. Berarti ketemu di semifinal kita. Yes. Kita. Iya, Inggris Pede Prancis, Bro. banget lu. Ih, Spanyol. Lah, Spanyol itu mau siapa gua? Portugal, Bisa loh. Portugal tuh. Jerman ketemu di Iya, semifinal Portugal, minimal. Jerman. Semifinal. Kalau ketemu Perempat. Portugal mah pede. PD. Iya. Portugal pede lu. Portugal. Jerman enggak? Jerman enggak, dia serem dia. Nah, itu dia. Ini Tapi secara permainan bagusan mana Prancis tim yang naturalisasinya banyak itu lawan Belanda timnas pusat? permainan kemarin Yoi. enggak ada. Tarkamnya Tarkam ya. Enggak ada yang bagus Belanda Prancis sumpah. Kemarin loh. Pemainnya? Enggak, maksudnya cara main Permainan. dua-duanya kan. Ya, nggak ada yang layak menang. Nggak ada yang Oh itu menang, berarti emang nggak nyari. emang segitu. Emang skornya. segitu, Emang kosong-kosong, segitu. Enggak, udah. masa itu mereka berdua juga enggak. Oke, kita punya urgensi menang. Enggak. Menurut gua mending kita amanin 4 poin Iya. supaya minimal kita peringkat 3 terbaik. Udah pasti lolos dong kalau 4. Iya. Sebenarnya ini kan sekarang kenapa belum dinyatakan itu karena masih Belandanya masih belum. Berarti itu kan mencoreng sportivitas. Jadi Iya. lo bilang Belanda dan Prancis tuh mencoreng sportivitas. Dir. Taktik. Menghina sepak bola. Menghina Taktik. sepak bola. Taktik. Malas mencetak gol. Semua di Karena gini sebenarnya kalau aja Prancis itu unggul selisih gol dari Belanda ya dengan 4 poin udah pasti lolos. Udah pasti lolos. Kenapa? Karena 4. Nanti lawan Polandia. Sekali Polandia menang kan 3. Prancis tetap lolos. Karena Belanda Austria bunuh-bunuhan. Makanya ini belum dinyatakan lolos kedua tim ini. Nah, tapi karena Prancis peringkat 2 grup, Belanda yang juara grup. Nah, kalau Prancis kalah, Belanda kalah. Yang masuk Belanda sama Austria. Gitu. Ketiduran. Fakta nggak mau datang. Nah, itu yang terjadi ya kalau dari Belanda sama Prancis. Nah kita geser yang lain. Tapi berarti Prancis sejauh ini belum bisa mencetak gol
Sendiri. Iya, benar-benar. Pakai pemainnya sendiri. Itu. Emang berarti ketergantungan terhadap Kylian Mbappe. Nah, the Itu- act of Kylian. Ya emang besar sekali Cukup gitu. tinggi. Tapi kan emang gitu tuh, juara tuh jarang meyakinkan cuy. Iya, nanti di knockout tuh baru. Belgia berarti juga jarang meyakinkan tim juara. Ya nggak tahu. Khusus Belgia emang belaga gila kalau kata Pip. Ada iya Keluar iya. aja keluar ya. Itu dipikirin konten itu ya. Nah ini karena ada yang bahas juga, kita mau geser ke Jerman ya. Yang udah Jerman, pasti aja lah, Swiss. udah selesai grupnya lah. Jerman lawan Swiss. Hampir kalah. Hampir. Ya ini gue nonton pertandingannya ya. Mereka Swiss udah golin 1. Udah 2 gol. Tapi 1 dianulir. Ya, offside itu beneran offside. Ya offside, kalau itu. cuma maksudnya kayak udah mengurung dan mencuri gol lah Ya. gitu ya. Nah, untungnya ada Fulkrug di menit injury time. Ada Harus gitu terus. bunyi-bunyian. Fulkrug gitu ya. Jadi dia memang maksimal potensinya. Ya. Karena kalau dia nggak full ya half krug. Ya. Gitu. Nggak pede gue pancing. Ya, tekan aja yang penting tekan. tekan Gitu, gitu. siap, support. Nah, kemarin Jerman ya lawan Swiss dan udah dibilang juga sama Nagelsmann bahwa gue nggak mau pakai pemain. Pemain naturalisasi. Gua nggak mau kata Bung Toel haram pemain naturalisasi. Nagelsmann bilang waktu di preskon, gue nggak akan pakai pemain Belanda. Oh. Iya, iya. Di Jerman. Benar. Patah aja Nggak boleh dulu. kayak gitu, nggak boleh. Patah Iya. aja. Tadi harusnya gua nggak mau pakai pemain Belanda. Nah, Oh gitu. Mulai Jangan sekarang ragu ya. gua nggak mau pakai pemain UFC. Nah, Beda Nah, cabur. apa yang Beda dia ngomong cabur. katanya apa? apa tuh? Julian Nggak nggak mau. boleh. Nggak boleh pakai pemain andong. Yang bikin lucu nggak lucu. Iya. Tapi Jerman ya, gimana Dit? Dia position masih megang sih. Ya kalau menurut gue sih andong lagi. Jerman itu kemarin lack of creativity. Wih, bahasa Inggris. Iyalah, kan mau diundang Vicky sama itu. Prasetyonya sepak bola ini. Tapi ya itu bener lack of creativity emang bener-bener buntu apa ya kayak dua pertandingan sebelumnya tuh nggak kelihatan gitu. Jerman yang cair, Jerman yang bertenaga di kemarin itu tuh bener-bener hilang dan counter attack dari Swiss itu bener-bener mematikan 2 kali loh. Iya. Counter attack-nya. Dan kebobolannya itu gara-gara gaya berlari Rudiger yang ger. Ya kan kalau gaya larinya biasa aja. Ya cuma Rudy doang dia. Iya. Ya kan? Rudy doang. Rudi dong. Teaser dapet satu. Ya kan kalau misalnya dia gaya larinya kayak manusia biasa, itu tuh Emang pasti kayak apa deh? dia kayak bersemangat banget gitu. Enggak, tapi gue penasaran nih jujur ya. Sebelum lawan Jepang itu yang di World Cup. Dia gitu nggak ya lari? Pernah ada. Rudiger di Chelsea ya dulu ya? Chelsea. Kayak nggak gitu nggak sih? Enggak ada beberapa Nggak dulu. videonya. Awal-awal. Ada beberapa videonya. Sebelum Chelsea di mana sih dia? Roma. Emang gitu larinya? Ada beberapa. Kalau gua kan sering lihat FYP TikTok kan, inian Emang gitu Rudiger. Ada lari-lari. Dia menganggap kan banyak ya tipe lari yang harus pakai jingke, harus jingke. iya. gitu. Biar langkahnya Ya, gede. ada pola kayak gitu. Itu pernah dilakukan Tangannya. pelari zaman dulu gitu kan ditiru lagi sama Rudiger. Oh, Larinya Forrest Sterling. Forrest Gump. Ya, larinya Sterling Sterling. itu ada Tangan. secara science ada secara sport science tuh ada kenapa dia bisa jadi lebih cepat gitu. Oh, Karena Robben pakai Robben ibunya gini, Robben. iya, makanya kayak sebenarnya Pato kan cepet, Isco, Emang Jokul. patok ini? Jokul kayak gitu semua pada. iya, Ada itu iya. penelitian-penelitiannya. Ada Rudiger kayak gitu. Dia ngelihat ini burung unta. Enggak maksudnya Nggak, kalau dari dulu nggak ada. tadi lu bilang Sterling, siapa Iya, tadi Jokul. Robben, Jokul. Jokol. Itu kan emang wing, spesifik wing kiri kanan gitu. Maksudnya bener-bener emang dia pemain cepat, pemain yang Iya. ini. Rudiger ngelihat siapa? Iya ada. Gue lupa lah di FYP TikTok itu ada. Richard Sambera kayaknya dia ngeliat Richard Perenang Sambera. Pak, perenang. Iya salah. Perenang. Salah. Tapi apa ya? Apakah itu bikin dia lebih cepat? Enggak juga. Ya, nggak tahu gue nggak pernah Iya, ngitungin makanya. kilometernya Iya. sih. Maksudnya kan akhirnya kebalap juga sama lawannya nggak sih? Iya. Ya kalau dia menggunakan itu terus kayaknya berhasil nih gitu. Ada yang muji dia nih. Pas latihan mungkin. Ya, bagus lo kayak gitu. Padahal padahal dibilang bagus di depan dia kan, padahal di belakang ketawa. Iya. Mau FYP berarti ya. Ya, Bisa jadi. Rudiger. Tapi Tapi agak kalau caper gue juga. itulah kayak Jerman ngapain 100% full kekuatannya dikeluarin di penyisihan, mending kayak harus ada cacat-cacatnya dikit. Tapi Tim-tim kalau yang mau kalah berjauh. dia, Pip, kalau kalah peringkat 2, Runner up loh. bisa lawannya susah. Ya, Runner kalau up. kalah lagi besoknya sih agak susah buat kalah. Nah, juara grup A kan ketemu runner up grup C kan. Jadi ini antara yang di grup E Inggris nih. Bisa jadi Inggris, Slovenia atau Serbia. Kalau kalau runner up grup A akan ketemu runner up grup B. Ini bisa jadi Kroasia, Italia, lebih susah lah. Iya. Nyaris aja gitu ya. Ya udah kita daripada ngobrol ini kita mending Undang coba ya. undang coba deh Karena ada dari bahasan Jerman nih tadi. Stadeu. Coba kita lihat.
Oke, kita akan jawab pertanyaan juga ya. Ya. Dari siapa, Pip? Dari Yoga. Yoga. Ya, dia nanya sambil lakukan gerakan tidur, gerakan Oh, di belakang. yoga. itu. Atau sambil ngelakuin tendangan macan. Yoga. 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 Iya, iya, iya. Nah, dia nanya tuh, di Jerman sebenarnya lebih pengaruh siapa, Kroos atau Gundo? Nah, Kemarin juga sempat kita bahas, kita ada yang banding-bandingin tuh. Ojo dibanding-banding Ya, yo kan. mesti kalah. Gimana nih, lu Liga apa tuh? Gundo sama Gundo, Kroos. Lu Liga Spanyol dua-duanya. Dua-duanya. Lu deh dari Madrid dan Barcelona langsung ya. Gue ya, Iya. gua Bias. bakal jawab nggak bias. Emang susah ini. Jawabnya adalah balance. Karena dua-duanya bukan AMF, dua-duanya bukan DMF. Dua-duanya. Jadi Kroos 100% melakukan tugasnya menjadi distributor bola ke depan, nge-supply bola. Ya, si Gundo itu dia dingin banget ngacak-ngacak lini pertahanan lawan, bahkan sering golin. Oke. Itu Gini kecuali aja. ada Kroos passingnya aneh, passingnya cacat, tapi Gundo bisa golin, itu menang Gundo. Oke, Cara gini aja. modernya. Karena kalau misalnya dua bandingin agak balance ya. Sekarang mana yang jangan sampai ditarik? Maksud gua kayak siapa pemain yang Krusial. bisa ya lebih krusial? Maksudnya dalam arti kalau ada dia nggak ada yang satunya nggak apa-apa. Kalau gua Toni Kroos. Skor berapa? Hah? Skornya jadi dari berapa? Skor maksudnya? Iya, ini gimana bolanya lagi berapa nih? Menit ke berapa? Skor berapa? Ini Oh, baru situasinya. Udah baru mau awal main nih. Ya awal main. Maksud gini, Jerman menurut gua lebih mending tanpa Gundo daripada tanpa Kroos. Karena yang ngisi posisi Gundo ada stok pemain lain di Jerman, tapi Jerman nggak punya yang kayak Kroos lagi di Betul. tim Euro ini. Kalau menurut gua, gitu. Jadi Kroos lebih penting daripada Gundogan. Ya, kalau gua Kalau disuruh milih satu ya. Kalau gua secara role permainan memang Kroos itu belum ada yang menggantikan. Buktinya apa? Buktinya setelah dia menyatakan pensiun, dia diajak lagi gitu kan main untuk Jerman, saking pentingnya, saking minimnya orang yang bisa menggantikan peran dari Kroos. Kalau Gundo ya setuju gua, masih banyak orang yang kompeten gitu untuk menggantikan Gundo. Ya, karena kalau kita lihat dari kemarin pertandingan lawan Swiss aja gitu ya. Saking pentingnya Kroos, nggak cukup satu. Jerman banyak melakukan crossing. Cross. Pakai ing. Iya, crossing gitu ya harusnya. Lebih tekan ya. Nggak pede panjang. Dan yang menyelamatkan Kroos menyelamatkan Jerman saat Piala Dunia lawan Swedia kan Kroos. Nah, walaupun Tapi itu kalah sama kejauhan Korea ya. juga. Itu kejauhan sih. Kan sekarang yang ditanya. Iya, tetap kalah juga. Lu berarti mending siapa nih? Nggak bisa balance, Bib. Opini. Ya, opini mah lebih ya Kroos. Kroos juga. Oke. Ya. Ya, Berarti gimana, memang jawab ya. nggak bias ya, bukan iya. Barcelona Sekalipun aja nih. pemain Madrid nggak Iya. apa-apa. Ya, enggak lah, kan suka gua gelendang-gelendang kayak gitu kan. Iya, Bagus. Oke, ada yang udah ngomong nih? Ada nggak? Belum? Coba di-accept dulu ya guys. Atau ada yang mau ngomong Resen ya? Resen aja. Agung Pras, Messi saat walafiat nggak cancer lah. Nah, siapa yang bilang kayak? Terus yang jualan kopi kalau cancer mah My Chemical Romance. Bercanda. Ada siapa yang mau naik siapa nih? Tackle bebas edisi HUT Jakarta. Hei. Iya. Bahas bola juga gue Iya. di Jakarta. Surya Narf, mending jaga Mbappe apa jaga jodoh orang? Wah. Sama-sama capek tuh. Seru, iya. Lama buang waktu tuh. Apa jaga piala orang kayak Arsenal? Ya, Tapi ini so far masih dilihat nih, masih banyakan kalau kita siang nih. Ya, Gimana tuh? orang-orang bolos nih di kantor. Kayaknya lagi bingung mau Ngantuk, ngapain gitu kan. nyalain. Kalau sekarang kan dia udah kadling-kadling sama pasangannya ya atau kan. lanjut Persiapan kemana kali? nonton Iya. pesta Iya. bola. Karena kita ini kan maksudnya mewakili aja orang mintanya apa. Kalau misalnya ternyata banyakan siang ya siang lagi. siang Siang lagi. lagi kita. Kita. Ya. Oke, ada sebelum Minta ada? hari Oke, kita kiamat. masih nunggu ya nanti ya. Yaudah kita lanjut bahas nih. Turki Portugal. Wih. Nah, ini the best. Lu ada ini Kenapa Portugal nih secara warna Ini kan? warna hijau, makanya gue pakai ini. Oh, Terus, karena ini. lu pakai jersey. Portugal gara-gara Enggak, karena ini yang ada yang Oh, dicuci yang ini. keambil Karena gitu. Iya, iya, keambil naik cepet motor, tadi, naik cepet, motor, iya. fan dingin. Ya gimana Kenapa Turki Portugal? Portugal? Portugal siap juara grup. Oh iya. Iyalah itu. Dan pertandingan ini memperlihatkan pentingnya Cristiano Ronaldo untuk Portugal. Kita lihat di gol pertama, dia pura-pura jatuh berkorban supaya
Bernardo Silva bisa dapat bola. Kan ya betul. itu kan mempengaruhi pandangan pemain tuh, Iya. dia pura-pura jatuh tuh. Di gol kedua dia pura-pura berantem. Iya, pura-pura Sama marah dia. Cancelo. Mana mungkin Ronaldo marah? Nggak Kan mungkin. Masa karena nggak diumpan doang? Umpan Nggak kalau pernah. umpan nggak ada Dia kan nggak dong. emosional. Betul. Akhirnya bikin back Turki seperti melakukan match fixing. Iya. Itu aneh loh. Passingnya Iya. begitu maksudnya. Iya. Ya. Iya. Kaget sih gue jadi kiper lah. Kok gini sih? Itu pengaruh gertakannya Ronaldo ke Cancelo. Itu. Nyambung ke adrenalin back Turki. Nah. Sehingga dia tidak bisa melihat Itu. kiper. Itu dia. Dia malah kayak bunuh diri. Sebenarnya gitu. Cancelo, weh, bunuh diri lu, bunuh diri dia Iya, itu langsung. kayak kalau misalnya di Latah ya? seriesnya Joko Anwar yang terbaru, Night Dreams Nightmare and Daydreams. Night Dreams lagi. Ya itu kayak hipnotis gitu. Oh. Ronaldo melakukan hipnotis kepada kita sekarang muji-muji dia. Kok bisa muji-muji abis ini ya? Bahkan gol ketiga tuh kalau memang dia pengen ngincer top score, Ya. ya sebagai striker memang harus ngegolin, mencetak gol, dia ngincer top score, itu bakal di shoot. Tapi dia tahu dia bakal berbagi aura dengan teman-temannya, dengan junior-juniornya. Dikasihlah Bruno Alves. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes Iya. di situ. Jadi dia akan berbagi spotlight, nggak mau cuma Portugal dan Ronaldo terpisah. Ronaldo ya bagian dari Portugal. Silakan Iya. Bruno Fernandes cetak gol. Pemandangan Itu yang langka ini loh. Api puji Iya. Ronaldo loh. Meskipun Kenapa Ronaldo ya akan ketika mencetak assist, dia kan mendapatkan most assist terbanyak di Euro. Dia ngincer itu karena di Piala Dunia dia tidak bisa melakukan itu. Nah, tetap ada itu ini. tetap ada. Tapi gue bingungnya sih sebenarnya ada sumber yang beda-beda nih ya, UEFA.com sama ada yang beredar di timeline Twitter gitu ya. Ya. Bahwa sebenarnya asisnya sama kayak Karel Poborski, tapi ada yang bilang asisnya di atas Karel Poborski sekarang paling tingginya. 8 kok sama 8. Berarti paling tingginya tuh joint ya bareng ya. Bukan cuma dia doang kan gitu. Tapi ini ya gue nggak ada maksud apa-apa, gue nggak ada kepentingan sama Ronaldo. Gue merasa, gue bukan gimana, cuma gue ngerasa gak mungkin orang kepikiran oke gue akan bikin rekor assist gue jadi gue passing. Mungkin aja udah di set. Di otak dia. Udah Suzon dia lo. semua. Bukan itu mah repetisi. Hafal dia masa. Dia tahu, oh gua hari ini akan mengincar asis karena gol susah. Ya, tapi kemarin gol sebenarnya mudah. Tapi kan karena mungkin dia ngerasa bahwa, sendiri. ya karena dia ngerasa bahwa gua gol nanti gampang lah, bisa nanti dapat lagi gitu. Asis kan jarang-jarang. Jadi ketika Ronaldo melakukan assist ke Bruno Fernandes, menurut lo itu sengaja ngincar rekor? Oh kalau ngincar rekor banget sih enggak kalau menurut gua karena ya udah unggul 2-0 juga jadi berbagi aja. Itu kayak yang dia kasih ke Quaresma ya. Pernah ada cuplikannya betul, tuh. Betul. Dan itu juga membuat dia tuh sebenarnya tahu kamera, dia tahu panggung gitu bahwa oh ini bakal disorot dunia nih. Gitu. Tapi karena belum golin akhirnya dia dimainkan 90 menit. Ya. Ya kan? Sampai golin lah. Ya. Nggak bisa juga. Ya bahkan Cristiano Ronaldo itu kalah dengan back dari Turki yang sudah mencetak gol, dengan back Jerman Rudiger yang sudah mencetak gol walaupun ke gawang sendiri. Jadi masih terlihat belum terlalu berfungsi sebagai striker. Ada gitu. Nih, biar ada potongan-potongan. Iya. Biar tetap dengki. Oke, Iya, kita nih. langsung aja. Apa pertanyaannya? Raihan. Ada Rehan yang mau memberikan opini ataukah pertanyaan? Oh ini penebas ini. Oke, Mik. Rehan nih. Aman. Kedengeran nggak bang? Dengeran. Han, gimana? Han, mau ngomong apa lu? Gue mau nanya bang, kenapa Portugal ini udah 2 match, Joao Felix masih 0 menit bermain, sedangkan Leao sama Pedro Neto udah banyak dikasih menit. Ini Apip banget yang tahu nih soalnya Bener. Barcelona. Karena Wow Felix udah berasa Cole Palmer dia kan nggak dimainin. Bantulah jawab. Gitu. Ya. Gitu. Bantulah. Enggak, karena gini. Ya kalau tanya opini kita akan sesuatu mungkin bisa ya. Tapi kalau keputusan pelatih kayaknya. Iya, keputusan pelatih silakan lu Bingung cari juga. sendiri dan Martinez ya? Martinez kan pelatih Portugal? Roberto Martinez ya, betul. itu tapi kalau dari segi kenapa Leao gue ngelihat ya si Felix ini bagus main tapi di Barcelona pun belum yang starting line up terus hari per hari, match per match itu belum starting line up dan Leao itu kan lebih sering kan di Milan line up gitu dan dia punya tenaga kayak buat nyokong si Ronaldo gitu. Ya. Mungkin kalau Felix mainnya bisa jadi striker ganti Ronaldo gitu. Sebenarnya ada yang tahu jawabannya. Kita panggil nih asisten Roberto Martinez, namanya Ferry. Oh, yang ngerti bola banget nih. Coba Fer, gimana Fer? Coba Fer. Ayo dong. Ini Fer, lu tadi gue denger sering openingnya- menganalisa. Iya. Dia Masuk. Jadi kita kan suka ada surprise Nah. guest Sama suka star. nembak-nembak aja gitu Iya. Iya. Di opening.
Dari wajah sih Portugal banget. Bruno Fernandes. Nah, Bukan, tukang galon. ya. Apa? Galah. Kenapa? Felix. Nggak main, kan lu tahu banget, lu kan kemarin Martinez sempat ngobrol tuh sama lu. Sempat WhatsAppan sih. Nah, ini lagi. Kalau menurut gue sih lebih ke arah gaya bermain Portugal yang memang dia tadi kan nyokong Ronaldo, ya kan gaya mainnya sih mirip sih. Rafael Leao itu mirip banget sama Ronaldo zaman muda. Oh, Gitu, kakinya kencengnya. gitu ya kan, ya kan, speednya juga gitu kan. Majuin lagi, Pak. Nah tapi ya kan, kalau Joao Felix kan lebih ke arah kayak Coutinho gaya mainnya. Ya. Beda karakter, sebenarnya nggak bisa disamain. Kalau Rafael Leo lebih ke arah main di sayap. Tapi kalau Joao Felix di depan kotak penalti dia as a playmaker. Ya. Kalau menurut Tapi sebenarnya kalau misalnya Portugal udah unggul banyak kan bisa aja narik Ronaldo masukin Joao Felix sebenarnya. Itu pertanyaan orang Iya, gua iya. rasa. Kenapa itu 1 yang menit pun dibutuhkan rating, yang namanya rating Ya, masih ya. harus tetap ada di sepak bola. Nah ini paham. Rating gimmick, masukin gimmick tuh. Oh Kayak gitu. gue nih mas sekarang masuk gimmick. Ya, terima Tapi kasih bagus, Ferry. bagus. Terima kasih, tepuk tangan Terima kasih dong. Ferry. buat Ferry dong. Beda, Dulu iya. kiper Sriwijaya Ferry. Rotin Rotin Zulu. Zulu. Oh, salah. Zulu. Iya. Ya, itu Felix tuh. Ya tapi enaknya karena ada apa ya, Vitinha ya. Vitinha sama Palhinha ngaruh banget sih menurut gue. Iya, Supaya benar-benar. Bruno juga bisa. Bruno lebih advance leluasa depan. di depan, gak mikirin ke belakang-belakang lagi gitu. Jadi kalau menurut gua sih memang Portugal layak menang dan menjadi pemuncak klasemen saat ini. Karena gue mikir ya Portugal lawan Turki gue pikir bakal bermain busuk. Ternyata mainnya busuk banget. Dia tuh Tarkam tuh Turki gini. Tarkamnya Oke, iya. Tarkam. Lu nonton Turki, terakhir Turki bagus itu kan Rusturekber. Harus tuh peringkat akan ya, Syukur, Syukur Emre gitu. Itu Tiga kan dunia semifinalis. waktu itu. Tiga dunia waktu ya, dan setelah itu ngapain Turki? Nggak ada. Oke, kalau dia bagus main di kualifikasi. Tapi setelah itu Euro kemarin, Piala Dunia kemarin, itu kan Ya, aneh seaneh-anehnya nggak ada, nggak bisa ngelawan. Jadi memang harusnya Ronaldo apalagi sebagai striker ya berkontribusi. Makanya gue pikir dengan grup yang gampang Portugal ini Ronaldo bakal ngincer top skor, tapi enggak, dia sudah ngasih spotlight buat yang lain-lain. Iya, dan dia semakin seperti Messi juga ya. Dia begitu ramah dengan anak kecil. Nah, Pitchin Federer yang masuk bocah kan. iya. Nah. Ada beberapa Jer, ada yang empat, ada empat. Ada Ada empat. rundown-nya tuh. Ada 4. Ada empat. Ada 4. Yang diterima berapa? Yang diterima 2 cuman kalau Yang nggak salah. diterima duanya lagi ditolak. Kenapa ditolak? Karena lupa bawa HP. Karena pakai baju Iya, Messi. iya. Ngantrinya pakai baju Messi. Lah, ngapain lu antri sama gua? Itu Cristiano Ronaldo. Ini ada lagi nih. Ada lagi ya? Yang open mic. Mana nih? Agus. Wah, ini lahirnya pasti Juli. Oh, ada 2 nih Musiala. Tuh Semi Ridwan. Sentruk. Ah, Sentruk. Ini siapa nih? Siapa nih namanya? Musiala. Pakai laga. Musia Ridwan. Ridwan. Halo Ridwan. Halo, Wah, jauh banget. Di mana lu? Lagi di mana? Dalam sumur. lagi di Malang. Bus. Oh, ngalam. Bukan Kalimalang. Bekasi. Ya terus di mana? Malang, lagi jalan-jalan aja. Kalimalang. Kalimalang. Oh, Kalimalang gitu. Bekasi. Ya. Gimana nih? Musia Ridwan mau Mau apa yang lu ngasih mau opini dibahas, atau lu membantah kita atau Mau nanya. atau mau nanya? Ini terutama buat Bang Jer ya. Nah, Kita sesama Gunner. penggemar tim Prancis. Oh, Prancis. Tadi kalau ngelihat tim Prancis angin-anginan. gue lebih sedih kalau ibu gue sakit. Beneran semua orang ini. Iya kan, nggak punya duit itu. Tapi sebenarnya kalau Prancis lagi-lagi, Prancis pernah juara tanpa main bagus. Betul. Nah iya, jadi santai aja gitu. Lu ngincernya apa dulu nih? Main bagus kayak Arsenal tapi jagain piala orang kalau kata Dita? Ya. Atau mainnya ya udah pragmatis, mainnya nyesuain gitu. Jadi kalau gue lihat-lihat ya, sebenarnya kodamnya Deschamps, Kodam. kodamnya Deschamps itu bunglon. Oh. Menyesuaikan lawan. Tapi ada perpaduan juga dengan Cicak. komodo. Karena Ada dia kalau bisanya. nyerang lari vertikal, lurus doang kenceng. Nah Kodam itu. nih. Iya. Ada gitu-gitunya Kodam. tuh. Bener. Kalau bertahan kodamnya apa? Nah, apa lagi? Bertahan apa ya dia? Mungkin yang suka tackle-tackle, yang suka rapet defense gitu. siapa ya? Cicak-cicak dia lebih ke mutusin ini. Buntut takut lari. Tanggung jawab. Dapat tanggung Lari, jawab. iya, itu. Bertahan hidupnya gitu Iya, dia. tapi kan Prancis masih clean sheet 2 kali loh. Makanya. Belum bisa golin. Tapi belum bisa ngegolin. Iya kan defense wins you title. Nah, apalagi Musia? Ridwan lah
aja lah. Oh Ridwan. Ya nama lu musuh Ridwan. Ya tuh lu tulis Ridwan aja. Ya gimana Ridwan? Malaikat. Enggak pada amin. Masuk surga ya kita semua ya. Amin ya Allah amin. Oh beda agama gimana? Iya, Agama beda tapi gimana? Termasuk Banjar juga, Banjar orang baik. Oh, Orang baik. Agama nggak apa-apa, asal baik. Berarti nggak punya agama nggak apa-apa. Asal baik. Iya. Udah apa yuk? Penjelasannya bagus ya. Lu tenggelam air kali Malang lu. Iya, naik ya meluap. Meluap. BKT. Oke, terima kasih. Aduh Rahasia, terima kasih. Thank you Ridwan. Hati-hati ya. Hati-hati ya di jalan. Oke. Terakhir, Nah, siapa? ini ada Bimo. Bimoski. Bukan anaknya itu. Ini Imo. Oh Agus. Agus. Bapak Jerry nih. Agus. Om Agus. Leo. Pah? Kok? Di mute dia Agus. Nah, gimana Agus? Halo Agus, salam kenal Agus. Kayak kurang ajar deh gue manggil Agus nama. Yuk Agus, anak gajah umur setahun. Bapak gue suka gitu tuh. Bercanda-bercandanya. Iya, Bimo aja, Bimo, agak Bimo, gundul sedikit. Bimo, boleh Bimo. Mau VO dia. Iya, Bimoski. Oh Bimo nih. Tadi dulu. Koleksi jersey nih Bimo. Gendro Bimo. Ya apa? Ini mau nanya Nah, gedein. Nah, apa? Mentok nih. soal Portugal, boleh gimana? Kan ya ini tim dengan talenta gede ya. Ya. Banyak yang hebat di dalamnya. Cuma masih bergantung sama satu Ronaldo, dua di back ada PP Bang. Gimana ngeliatnya soal Portugal ini? Oke. Udah itu aja. Thank you Bimo. Ya kita coba jawab ya. PP ya. Sebenarnya kalau menurut gua ya nggak apa-apa. Lu bergantung sama orang tua kalau emang bagus. Maksud gua kayaknya nggak apa-apa. Orang tuanya nggak gitu. toksik. Ya, kalau orang tuanya nggak toksik dan ini clearance paling banyak 7, intercept juga krusial dan maksudnya kemampuannya bagus banget kan Ya. untuk reading the game, pengalaman. Betul, Jadi betul. memang ya selagi masih oke mah gitu. Dan- asal nggak bikin tackle kayak Jordi Amat mah. Betul, dan dia juga masih bermain di top tier gitu maksudnya. Iya. Di tim utama reguler bermain dan memang diperlukan pemain-pemain yang dewasa gitu, yang senior untuk menuntun adik-adiknya gitu. Karena kayak misalnya nih, kalau semuanya pemain muda, nggak ada yang didengerin di lapangan, semua pasti akan egonya keluar sendiri gitu. Itu dia. Ya, kalau gua PP umur 40, gua bilang kan siapa dulu tandemannya. Kalau tandemannya Ruben Dias, Dias. PP-nya jadi umur 23, Ya. umur 24, ya tetap bagus. Kecuali mungkin nggak ada Ruben Dias. Hamka. Kan, Ruben Onsu apa? Ruben Nah, Onsu. Ruben Onsu gitu kan. Ivan Gunawan Iya. backnya. Kenapa jadi ke situ-situ? Lu, Sama Ramzi. Sama Ramzi. Sama Ivan Hakim beli sapi abis itu. Ya. Enggak, kalau misalkan PP lihat juga lah sampingnya siapa. Kalau samping Ruben Dias itu klop banget. Karena Ruben Diasnya masih berjibaku sendirian tuh masih kuat. PP bagian sapu bersih. Nah, kalau di depan Ronaldo yang gue bilang kalau misalkan ngelihat skuad Portugal kayak gitu kan kakek pakai tongkat masih bisa golin, tinggal tap in. Nah, jadi bukan dari cara mainnya juga jarang tuh di match pertama. Match pertama tuh belum ada passing-passing Ronaldo kan, kayak saya kan nggak percaya gitu. Nah, tapi nggak bergantung menurut gue itu jadi klop sih. Jadi penyempurna aja menurut gue. Cakep. Oke. Kita geser ke Belgia Rumania ya. Nanti yang lain kita akan buka sesi tanya jawab Di akhir lagi ya. Setelah segmen ini ya. Oke, Belgia Rumania 2-0 akhirnya menang. Emang udah seharusnya menang, gol cepat Yuri Tielemans. Abis itu ada juga De Bruyne ya kalau nggak salah ya. De Bruyne terakhir, De Bruyne. Dan Lukaku sudah mencetak 3 gol yang mana 3-3-nya dianulir. Di dunia lain Lukaku adalah top skor Euro 2024. Di dunia lain. Universe lain dia top skor. Kasian banget. Apes banget ya. Iya, tapi ini Apes emang sih. grup neraka ini sebenarnya nih menurut gua. Karena Karena ada yang sama. bagus. Enggak, karena sama semuanya 3 semua poinnya. 3-3 semua dan pekan terakhir tuh yang berpeluang 4-4-nya. Iya. Gitu loh. Poin 3 semua ya. Iya, Poin 3 Slovakia, semua. Rumania, Ukraine sama Belgia. Iya, jadi bisa saling kita lihat ya, Slovakia akan menghadapi Rumania, terus Belgia akan menghadapi Ukraine. Nah Ya. itu ntar kita lihat ya, benar-benar kita akan bahas di preview nanti. Ada pertanyaan lagi? Agung boleh? Oh, Kongte. Sikat Gung. Lu nama panjangnya Podomoro bukan Gung? Salah. Sedayu, lebih ke Sedayu Aduh, dia. Itu lagi. Enggak, bukan gunung. Gunung Agung. Gunung Agung. Buat beli buku. Waalaikumsalam. Ya selamat malam.
Malam. Ya, Ngantuk nih berarti. ya tim unggulan atau kewalahan. Kalau menurut saya tim unggulan yang kewalahan Inggris, Bang. Ya. Kenapa? Kenapa tuh? Ya, permainannya di luar ekspektasi. Prancis juga di luar ekspektasi. Nah, kalau Prancis itu tim kewalahan yang saya unggulkan. Oh, bias berarti lo. Apa yang dimaksud Agung dengan emang ekspektasi Agung apa Terhadap Inggris? Iya. Nonton Inggris Sehingga- sebelumnya kan di bawah Southgate. Iya. Ya, Inggris di bawah Southgate kan ini pertama lawannya nggak begitu susah sekali harusnya ya Bang. Maksudnya kayak Denmark, kayak Serbia itu bukan tim yang besar banget lah pertama. Yang kedua, skuadnya Inggris kan jago-jago kalau dilihat dari pemain. Harry Kane itu kalau di total semua gol itu mungkin ratusan ada ya, punya musim ini ya. Cuma kan di grup minim sekali gol, cuma 2, itu pun per pertandingan 1 doang. Permainannya juga nggak jelas. Jadi mesti diapain menurut Agung Southgate dan Inggris nih? Rukiah apa Rukiah? Isi Ya, kodam. Kalau Inggris saya jujur setelah nonton match lawan Denmark saya udah mulai bodo amat ya Bang. Iya. Pasti orang Inggris sedih tuh di bodo amat. Di bodohin Agung. Wah, Ya, kayak- gua kehilangan satu orang yang Iya. berharga. ada orang yang gak peduli lagi sama Iya. Inggris. Udah kita gak usah main bola lagi deh gitu. Buat apa kita? Golin. Buat apa kita berangkat ke Euro? Iya, kalau Agung nggak peduli. Cuma nggak, maksud gua gini loh Gung, lo nggak peduli Inggris, lalu kan fans Prancis, kenapa lo harus peduli Inggris? Kecuali Inggris tim arisan lo, tim arisan mungkin berpengaruh. Sedikit saya mungkin jelaskan Bang, karena walaupun saya fans Prancis Bang, tapi saya kepinginnya nih Bang ya, walaupun nggak tahu drawingnya nanti gimana, bukan drawing apa, bracketnya nanti Bagannya gimana. ya. Saya pengennya di final itu Prancis ketemu Inggris Bang, biar gampang. Nggak bisa kalau dua-duanya juara grup ketemunya di semifinal. Mentok-mentok ya. Iya. Kecuali Inggris atau Prancis kepleset nih bisa. Iya. Oh paling Inggris ya. Oh, malah juga Inggris. Nah, doain lu. Karena kalau Inggris kepleset ketemunya Jerman, jadi kita nggak ketemu nanti di final. Iya, Prancis ketemunya Jerman di final. Iya. Itu nggak bisa. Gimana tuh? Udah bodo amat lagi. Ya udah. Itu Inggris itu lah Bang. Ya udah, oke. Nah, ini terakhir Gung, menurut lu Inggris bakal sejauh apa Gung? Nah, ini. Inggris bakal sejauh apa menurut Agung? Lu jangan khawatir orang Inggris kecewa deh. Ya. Jujur aja. Oke, ya karena ini turnamen Euro tahun ini saya anggap perpisahannya Southgate, jadi 16 besar. Perpisahan Southgate. Apa? 16 besar cukup. Itu Tadi nggak katanya pengen di final. itu nggak terlalu merendahkan Southgate tuh. Katanya bracketnya beda tadi. Oh, iya. Ya udah kalau bracketnya beda berarti udah di 16 besar aja gitu ya. Iya. Ya, Ya, kalau oke. maksudnya kalau kemungkinan nggak ketemu di final ya 16 besar aja. Ada 2 kata buat Southgate gak? 2 kata dari Agung buat Southgate. Ini apa pelatih nanggung. Bagus. Pelatih nanggung. nanggung. Akhirnya mantap nih. Pegung bisa. ya, pegung. Pegung. Pelatih nanggung. Penang. Iya, Penang boleh, bisa penang. juga. Oke, thank you Agung. Sehat-sehat Agung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Bung Jaki. Ya Allah, akhirnya aku bisa berbicara langsung dengan Mas Habib. Ngeri. Ada fans. Belum tentu. Oh, belum tentu. Kenapa? Apa nih? Kenapa nih? Kenapa lu pengen ngobrol sama Afif? Ya Allah, Mas Habib, saya seneng loh lihat konten-kontennya Mas Habib di IG itu. Nah, terus. Diangkat gua. Walaupun kita berseberangan. Nah, ini udah Tapi mulai ini nih. fair nih, orang berseberangan. Berarti lo konten. Real Madrid kejepit ya? Enggak, bukan. Apa? Real Madrid kelonggaran. Oh, nggak Nggak kejepit. doang. Oh, ngelawak juga. Tapi lu tim apa emang aslinya nih? Hala Madrid. Hala Madrid. Respect. Vinicius. Berarti fans Madrid pun maksudnya sebenarnya suka konten Apip. Kenapa? Ya. Kok bisa gitu? Maksud gua kan banyak di TikTok yang ngatain gua anak yatim, Dajjal. ngatain gua ada babi. Lu kenapa? Bapak lu Gua dianggap. Emang dia suka Banyak. kelihatan kan? Iya. Gak Secara- gitu juga dong. Iya, kok bisa lu?
Ya kalau saya ngeliatnya ya dari sisi positifnya aja sebenarnya. Ada, iya. Kalaupun ada yang komen-komen hal-hal yang muncul-muncul dikit, itu ya udah biarin aja. Wih, terus. Mau nanya apa lu? Ya tapi Belum. jangan dibahas lah El Clasico lah. Nggak Ya usah udah lah. ya. Oh, iya. Ya, Enggak, Euro. Berarti dia biarpun fans Madrid tapi seneng konten-konten gua. Oh ya, respect. Nah, Tim apa lu nih di Euro ini? Inggris. Fans Madrid kok Inggris sih? Jude Bellingham. Jude Bellingham. Karena Iya. Jude. Enggak, Kenapa karena Inggris? David Beckham. Karena David Oh, Beckham. Oh iya. Kirain dari Jonathan Woodgate loh. Kirain Owen. Kira Inggris Enggak, tadi. gini loh. Iya. Apa sama-sama putih Enggak, gini loh, bajunya? Bang. Kenapa ya orang-orang nih pada kayak kayak sesuai judulnya ya, kayak kewalahan tim Inggris ini. Kenapa ya? Padahal kalau kita di 2021 atau 2020 ya? Ya, 2021. Yang Inggris. Ya. Final. Itu kan Inggris banyak sekali diremehkan loh ya kan? Mulai dari babak gugur sampai di 8 besar loh. Itu Inggris diremehkan loh. Ketika di semifinal banyak yang ngunggulin bahwa Inggris juara, tapi akhirnya nggak juara kan? Iya. Nah, kalau saya tuh malah di tahun ini Inggris bisa juara. Wih, Karena iya, kenapa? Amin. Karena ada rohnya Madrid di Bellingham. Kodam. Adam Bellingham. Tapi ini gini, lo kan bilang, Mas Habib. Ya enggak? lo kan bilang, pas Inggris nggak diunggulkan melaju terus. Pas orang malah pikir Inggris bakal juara malah kalah. Nah, jangan-jangan kalau lo dukung malah kalah Inggris. Enggak, Bang. Saya dukung Inggris itu waktu 2021 itu sampai di final, ternyata menang sampai di final. Mungkin ada sebagian fans aja yang nggak dukung dia. Oh, berarti lu adalah fans Madrid yang menganut sistem tontonlah Madrid sampai selesai dan Sampai selesai. nontonlah Inggris sampai selesai gitu. Iya. Tonton Iya. Inggris sampai selesai. Iya, sampai selesai, sampai final, sampai juara. Berarti kalau Madrid sih bisa ya, tontonlah Madrid sampai selesai hasilnya menang. Ya. Kalau tontonlah Inggris sampai selesai, Inggrisnya yang selesai. Bentar. Ini football is coming home apa going home nih? Gokil. Oke, terima Pokoknya kasih. Inggris juara lah, itu aja, Bang. Amin. Lo mau respon gak, Dit? Lo kan Inggris Jadi nih. malah kebalikan tuh. Ya udah, thank you ya Jatki udah dukung Inggris. Ya. Nanti kita akan lihat Inggris mengangkat Piala Euro tahun ini. Euro tahun ini? Ya, Kalau- spesifik. Kalau Prancis dan lain-lain kalah. lawannya berkatnya gampang. Iya, benar. Berkatnya gampang. Oke, terima kasih. Makasih. Terima kasih, sehat-sehat. Ya, dan itulah dia tadi ya kita udah ngobrol-ngobrol di babak pertama. Abis ini akan ada bebas seperti biasa dan juga babak kedua kita akan bahas preview pertandingan yang bakal digelar di beberapa hari ke depan. Selamat datang di Bebas. Berita bagus. Bagus gak bagus? Iya, bebas. Berita pertama. Seorang supporter Jerman ramai di media sosial menghibur penonton lainnya sebelum laga dengan menggunakan saxophone. Dan ada petisi yang menginginkan pria tersebut untuk ditampilkan pada laga final Euro 2024. Itu adalah ide yang bagus. Tapi kalau boleh menambahkan ide, selain di final nanti ada saxophone di opening, tambahin lagi Mas Anang suruh nyanyi di situ. Berita kedua. Timnas Spanyol beresiko terkena denda 30.000 euro karena memainkan Lamine Yamal di laga menghadapi Italia. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Pemuda Jerman yang melarang anak berusia di bawah 18 tahun untuk bekerja di atas jam 8 malam. Kemarin kan main dia. Ya, waktu lawan Kroasia dia mainnya jam 6 malam. 6 sore bahkan ya. Waktu lawan Italia jam 9 malam. Sehingga melewati batas jam malam. Waduh, Kenapa kira-kira ya? kita positive thinking aja. Ini orang-orang Jerman pengen melindungi anak-anak kecil biar nggak dicolong kalong wewe. Tapi kan itu di Jerman, bukan di Indonesia. Ya udah, dilindungi biar nggak dicolong kalong wewe Jerman. Asik banget sendiri. Berita ketiga. Di laga Portugal menghadapi Turki, ada pitch invader. Lah, itu mah biasa. Bukan cuma satu yang masuk lapangan, tapi ada 4 orang yang berencana pengen selfie sama Ronaldo. Tapi dengar-dengar katanya cuman 2 yang dilayani selfie oleh Ronaldo. Kok bisa? Karena 2 lainnya pakai baju Messi. Ya, itu udah tadi bebas berita bagus.
Bagus banget. Ya. Bagus nggak bagus? Ya, bagus. Bebas. Bebas. Cara lu sendiri lupa. Gimana? Ya bebas, lupa juga bebas. Mulai malam nih ya. Ya kalau bagus nggak bagus ya maksudnya Bebas. beda-beda. Bebas. Ya, terserah Kalau menurut orang lu, subjektif. Kok itu sarkas bang nggak bagus? Ya buat kita bagus. Bagus, berita bagus. Bebas Udah, ini intinya. langsung aja babak kedua berarti. Ya preview ya. Review ini adalah ahlinya tackle bebas memprediksi pertandingan. Skor. Emang yang bener kemarin? Gak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Ada yang bener juga. Gak ada yang benar. Oke, langsung aja. Ini di malam. Ini di malam ini sih. Kayaknya kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa nanya sih. Iya. Karena Albania Spanyol dan juga Kroasia Italia adalah malam ini banget. Ya, jadi- malam ini pas ini di tag ya di hari Lewat Senin. berarti ya. Jadi lewat ya. Tapi Tapi iseng-iseng aja. tebak-tebak aja deh. Iya, Menang. iseng-iseng. Albania Spanyol ya masih Spanyol jelas. Kroasia Italia. Nah, Kroasia Italia. Jadi ini bisa dilihat nanti ketika lu nonton videonya. Inilah jawabannya. Nah, itu dia. Pakar. Nah, ini khusus untuk yang di stadion, kalian beruntung Ya. bisa mendengarkan prediksi dari Masih kami. bisa pasang ya? Masih bisa masang. Nah, Ya. atau lu prediksi aja mereka ya. Nggak usah ya. Nggak usah, langsung aja, langsung aja. Ya, Kroasia Italia. Kroasia, Italia, Kroasia. Jadi Italia nggak lolos dong? Enggak lolos. Kan ada tiga peringkat tiga terbaik. Itu yang Tiga bikin gak terbaik. seru tuh, ada 3 terbaik, Iya. 3 terbaik. Tapi 3 segala poin tuh. belum tentu loh. Hungaria juga 3 loh. Kroasia 2-1. Menang. Susah ini. Gila nih orang. Susah. Gua ya sejelek-jeleknya Itali, tapi secara history Itali tuh pasti punya magis di setiap turnamen. Nah, berarti Ya kan? Terus Kroasia, gua ngerasa emang prime-nya udah habis. udah habis. Jadi kalau gua Itali skor tipis 1-0. 1-0. Udah selesai, golin, tugas udah selesai. Mari bertahan. Nah, gua seperti biasa Italia dan 2-1. Wis. Biar beda. Biar beda. Tapi biasanya kebobolan duluan tuh ya. Kalau kemarin kebobolan duluan bisa sampai lagi, tapi iya. kalau udah lama kayak kemarin nah berat. Ya, itu tapi nggak dihitung karena Ya. sudah berjalan. Nah, Berdisi Selasa kan udah lewat. Udah lewat. Maksudnya nggak dihitung buat ini kuis, tapi buat kita dihitung. Ya. Tetap ya. Untuk hari Selasa malam alias beberapa jam setelah podcast ini tayang, Wih. ya, tayang premier ya. Kalau editnya on time. Ya, Prancis, Polandia, Belanda, Austria. Ini ada urgensi menang sih. Dua-duanya menang sih. Menurut gua Prancis akan menang, tapi Belanda Austria imbang. Tapi tetap lolos Belanda. Masih imbang Belanda. Imbang kalau gua. Tiga kali seri ya? Enggak menang dong. Oh, menang. Ralf Lawan- Rangnick ya. Bagus ya. Iya, Rangnick bagus soalnya. Belanda kan lawan Poland menang 2-1 tuh yang Weghorst kan. Prancis, Polandia ada kalian. Gua Oh skornya? skor langsung lah. Prancis, Polandia 2-0. 2-0 ya. Prancis 2-0. Gua Tetap 1-0 Prancis. Prancis. Oke, Belanda Austria? Satu sama lah. 1-1 ya. Imbang. 1-1. Oh sama sih. terus kita nih. 1-1. Duh. 2-1 deh Belanda 2-1. Wih. Hey. Tapi yang golin bukan strikernya tetap. Oke. Kitman ya. Golin Kitman. Oke, Fisioterapis Rabu nih. itu ya setelah duel di grup D akan ada Inggris Slovenia dan juga yang nggak penting ya, Serbia lawan Denmark. Ukraina, Belanda, Belgia. Enggak dong, ini kan yang jam Oh, iya. 11. Ini nggak lu masukin yang bukan unggulan. Oh iya kan iya. Iya, di sini. Udah enggak itu enggak penting. Ya, Ini Inggris aja. Slovenianya. Ini Inggris kalau kalah bisa nggak lolos loh. Maksudnya peringkat 3 terbaik doang loh. Iya, ya udah terserah Inggris lah, bodo amat gua sama Inggris ya gaya Woi, tadi. Enggak peduli. Gua 2-0 Inggris. Satu deh gua. Inggris 1-0. Inggris bikin gua salah terus kemarin. 1-0 lo. Satu deh. Satu. Gua aja, 2. tipis. 2-0. 2-0. 3-1 gua. Oh, kebobolan ya. Ada 3. Bobolan. Ya enggak apa-apa. Ya Bisa udah. jadi, bisa jadi. Oke, lanjut. Ukraina Belgia. Ini soalnya kita patokan orang kalau mau masuk gitu. Kita biasanya Ukraina Belgia. Berarti ada Mudryk lawan ini ya, Lukaku. De Bruyne. Ya. 2-1 gua. Kayak kali ini Lukaku golin sih. Gol yang sah nih kayaknya menurut gue nih. Nah, ini kemarin ada yang nanya kan Lukaku duluan apa Mudryk duluan kan yang ngegolin. Inilah saatnya. Lukaku duluan. Lukaku duluan 2-1. Ya, Lukaku Belgia. kabarnya emang habis mandi junub, dia Ya. mandi Mandi bersih, wajib. ya mandi wajib dan gol. Gua 2-1 deh. 2-1. 2-0 lah Ukraina lagi gua juga sama lagi. payah-payahnya. Ya udah Gua 2-1 juga. 2-1 gua. sama Gua kayak 2-0, gua. gua 2-0. Oh 2-0, gua sama Dita ya. Gua Kita ada 3 yang sama ya hari ini. 2-1 Hmm. ya, ya BM lawan Ukraina. Dan Georgia Portugal. Ini laga terakhir ya. Di grup ini barengan sama yang di grup dia. Berarti Turki Cekia itu lebih seru juga. Iya, iya. Georgia Portugal. Portugal tuh lapis kedua tetap menang sih menurut gua. Tetep lah di atas kertas 2-0. menang 2-0 segala-galanya. Sama lagi dah. Sama 2-0. Gua 3 sekarang, 3-0. 3-0. Tetap gaspol. 3-0. Gaspol terus. Ronaldo ngegolin nih, penalti. Camkan. Kita lihat ya. Gua Ronaldo golin bola Tap in. deflect. Nggak boleh yang
Iya. Ya udah kita ini nih, kita tebak-tebakan nih mendingan apa nih? Jangan banyak-banyak. Apa aja ya? 3 kali ya. Ya, boleh. Belanda, Austria. Ya. Portugal 7-0 bang, yang bener aja lu Agung. Set. Oke, kita akan main apa? Belanda, Austria apa Prancis, Polandia? Prancis Polandia aja. Prancis Belanda, Poland tapi tuh Belanda, agak Austria susah lebih tuh. susah. Ya udah 2 atau lagi. Prancis, Polandia, Belanda, Austria, dan Slovenia. Inggris, Slovenia. 3 itu ya. Seperti biasa kalau bisa benar, kita akan kasih uang tunai atau uang elektronik untuk lo. Jangan lupa tulis. Tapi ini kan mainnya jam 11. Jadi kita akan tunggu sebelum babak pertama selesai. Kita akan lihat dan kita akan capture ya. Sebelum babak pertama Prancis, Polandia, dan Belanda, Austria selesai, prediksi lo masukkan langsung 3. Harus Oke? sudah ada. Itu dia kira-kira. Guys nanti di komen YouTube ya. Ini yang buat di stadion. Ya, komen YouTube. Komennya di YouTube. Komen YouTube tackle Tackle bebas. bebas. Jangan lupa subscribe. Karena Ya. suka ketinggalan. Kita kan jadwalnya ikutin Euro sebenarnya. Di Takutnya episode lupa. terbaru besok tayang. Ya, episode terbaru ya. Prancis, Polandia, Belanda, Austria, dan Inggris, Slovenia. Harus 3 benar ditunggu sebelum babak pertama Prancis, Polandia, dan Belanda, Austria selesai. Nanti kita akan capture. Oke? Oke. Nah, ada terangan bebas perlu kita bacain? Dan inilah dia segmen tendangan Bebas. Boleh? Kalau ada yang mau ngomong kita bacain aja ya sambil nunggu kita Ya udah bacain aja deh. Kira-kira Jerman sampai mana di Euro nih? Semifinal. final. Gua final. Final gua. Jerman final. Final. Semifinal kalah kan, final ya. Final bisa. Terus timnas mana yang punya potensi juara dilarang menjawab Inggris dih. Karena emang enggak. Itu emang bukan Tapi dia jangan juaranya. Prancis Jerman gua. Portugal Jerman. Adri Edu. Oh, ini sosok nanya nih, Apa dia? orang pinter dia. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kan pertandingan terakhir fase grup. Menurut kalian negara-negara Eropa tuh hitung-hitungan gak sih? Misal sengaja kalah supaya jadi runner up atau peringkat 3 buat menghindari negara tertentu. Good question. Ya iya. Bisa Iya. jadi. Lagi hitung-hitungan juga. Makanya sebenarnya enak tuh yang grup-grup misalnya kayak DEF gitu ya. Iya. Tuh, C mungkin jadi dia bisa ngeliat dulu situasinya. Kalau kayak Jerman kemarin kan ya tegang banget Dan kalau cuy. menurut gua setuju sama Afif adanya juara 3 terbaik tuh ngerusak Bikin banget nggak sih. seru. Iya. Jadi kayak Persaingannya menggampangkan udah, main ya. aman. Yang penting 4 poin dah. Iya. Gitu. Jadi kita juga nggak terlalu suka ya. Sebenarnya nggak di match terakhir sih. Portugal Turki harus dicek juga tuh sebenarnya. Nah, Terlalu aneh anjir. Terlalu itu. gede ya. Lu ngeliat Liga Indonesia begitu mati gak tuh? Iya, Liga iya, Indonesianya iya. digituin, disikat. Dan ini ya kita kan suka bilang juga pengen baca komen YouTube biar kita ada iya. ini ya. Oke. Ini Aristo Revo Putra selalu hadir menyimak tackle bebas. Alif Andika mantap, audio makin bagus. Oh jelas. Yoi. Jelas. Skor dan Stadio ya. Ini Naldi partner paling kocak, trio paling kocak. Ada juga Tendi Irsa. Like, subscribe dan share guys. Sumpah channel ini yang bisa ditonton berkali-kali saking jokesnya ger banget. Wih, Karena ini kayak- udah proper nih, semua udah proper Iya. nih semua nih. Ini kayak buzzer ya orang-orang ya. Bimo boleh. Bimo boleh. Baradita Nabila nungguin tackle bebas soalnya bahas bolanya sambil ngejok jadi gak ngebosenin. Nah. Mana jokesnya masuk banget di gue. Emang ada yang ngebosenin? Ah, Iya, tanya aja. Ini apa? Bang Bimo. Jadi compare. Adri Yudo Septa ya, Yudo Septa Wahyudi juga ya ditunggu-tunggu. Makanya jangan lupa untuk share ke teman-teman ya. Iyalah. Jangan cuma lu doang yang menikmati keseruan kita. Oke, Apalagi sekarang Bimo. bisa ngobrol di stadion. Bimo apa nih, Bim? Tadi belum emang. Bimo. Ngomong lagi Bimo, bagus nih dia. Soal apa tadi Bang Apip bilang peringkat 3 nggak seru, adanya peringkat 3 nggak seru, peringkat 3 terbaik. Itu menurutku seru sih Bang. Ya boleh. Nggak Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa. Kenapa Kalau tapi pendapat kenapa? boleh. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ntar Itali nggak ada peluang buat ke fase gugur. Oh. Gitu. Berarti Karena Itali Sipan, akan peringkat 3. Iya. Karena dari awal Itali cuma mengincar peringkat 3 menurut lo. Maksud lo Italia kan kalah dari Kroasia nih? Iya. Maksud lu obat tidur bakal lolos lagi nanti. Lagi pincang. Pincang. Oh. Kenapa emang pincang? Dipaksain main ya walaupun di ini terus Spinazzola kalau nggak salah juga nggak ada. Spinazzola. Udah agak lama ya Spinazzola. Sekarang udah ada Di Marco. Nggak kalah bagus ya. Tapi Di Marco doubtful ya. Kayaknya maksudnya agak-agak nggak fit. Nggak full, nggak fit. Ada Darmian sekarang. Darmian kanan dong. Iya makanya Darmian kanan, kirinya Di Marco. Ya, bakal dimainin Darmian kayaknya. Bakal dimainin Darmian. Di Marco cedera kayaknya ya. Berarti dengan adanya 3 terbaik nih emang ada posisi khusus buat kayak Itali, buat negara gede yang nggak perform gitu ya? Iya benar. Ya Portugal juara Portugal 2016. juara Peringkat 2016 tiga gara-gara peringkat 3 Ya, terbaik. seri 3 kali loh. Peringkat 3 terbaik ketemunya Poland, ketemunya apa tuh yang gampang-gampang. Iya. Sampai final.
ganti Ronaldo menang. Nah, itu Tetap lagi. ke situ. Oke, Bimo. Ya, ada terakhir Adri ya. Adri, gimana? Halo Kita Adri. dari Medio ya. Colby. Halo Adri. Ah, ini orang pinter nih. Ya, soalnya beda. Gue izin aja juga masih soal Italia, masih soal peringkat 3. Oke. Oke. Karena kalian kan juga dukung Kroasia nih hitung-hitungannya ya. Oh, gue Itali. Gue Itali lagi nih Dita nih, parah. Gue Itali sih. Ya udah. Dita ada kepentingan arisan soalnya di. Duh. Ya gimana, Dri? Gue gila lu. Itali Serie A, let's go. Kata siapa kita benci Serie A? Soal hitung-hitungan juga, menurut kalian apakah negara-negara Eropa ini, Nah, ini yang tadi. ada kayak hitung-hitungan, gue sengaja peringkat 3 supaya gue ngindarin lawan tertentu gitu, misalnya. Italia lawan siapa? Kalau misalnya peringkat 3, dia akan Grup apa ya? B ya? Grup B peringkat ketiga terbaiknya akan melawan juara grup F, Portugal. Nah, Atau juara grup E. E itu ya antara Belgia, Romania dan Nah, Slovakia, Ukraina. kalau juara grup E itu kan hitung-hitungannya ya masih di bawah Italia lah ya. betul, lebih Nah, mudah. masalahnya ini peringkat ketiga terbaik grup A atau B atau C atau D. Nah, itu tuh yang belum pasti. Kalau Portugal sama Italia kan terakhir ketemu 2018. Nah, Skuadnya beda datanya sekarang. udah keluar. Kan sementara kalau mereka peringkat 2 di grupnya, mereka ketemu Swiss yang 3 pertemuan terakhir kalau nggak salah 2021-an itu cuma menang sekali, 2-nya draw. Jadi agak susah tuh buat Italia. Apakah Italia hitung-hitungan atau ada nggak sih negara lain yang menurut kalian hitung-hitungan kayak buat ngindar negara-negara tertentu di fase berikutnya? Iya, kalau Belgia sih udah nggak bisa hitung-hitungan nih. Iya. Nggak ada pilihan. Udah nggak ada pilihan. Kroasia tuh nggak bisa Mati-matian. tuh. Iya. Tapi ya mungkin aja seperti hitung-hitungan. Cuma masalahnya itu kan, ini bahkan tulisannya tuh di bracket peringkat 3 terbaik A atau B atau C atau D yang mana gitu. Benar-benar kita nggak tahu juga si apa permutasinya, dan kalau emang lawan Swiss susah menurut gue, tapi harus lihat lagi bracketnya. Itu diperingkatin lagi ya. Jadi Nah makanya itu kayaknya tuh Berdasarkan apanya dari masih kayaknya abu-abu. kayaknya dari 4 terbaik dari 6. Nah itu kan kita nggak tahu tuh, bener-bener masih buta banget kan. Cuma yang kita tahu cuma Hungaria doang 3 poin gitu doang. Sama selisih golnya mereka kalah. Kemarin kan menang 1-0. Itu juga seru tuh. Golnya menit 100. Itu 1-0, kalahnya itu sama Swiss 1-3 sama 2-0. 25 minus 3 Hungaria. Gitu. Ya, jadi gimana? Ya kalau hitung-hitungan Mungkin aja. mereka pasti ada. Strategi juga. Strategi Iya. juga ada. Tapi ya itu gue rasa grup-grup yang lebih diuntungkan ya grup-grup belakang. Tapi lebih bisa milih, ya nggak sangat risky juga untuk Iya. karena nggak tahu dia bakal ngelawan siapa kan. Itu benar-benar riskan, dan untuk tim-tim unggulan sih karena punya pengalaman mungkin aja dia ngelakuin hitung-hitungan ya. Karena dia punya pengalaman lama ikut turnamen besar. Ya. Dan sebenarnya itu sih sebenarnya Belanda sama Prancis juga dengan kemarin main seri juga pasti ada hitungannya sih menurut gue. Iya betul. Nah, ada greget, itu. kurang greget. Menurut lo gimana, Dri? Coba singkat. Kalau menurut gue harusnya sih enggak ya, karena balik lagi kan kalau lu peringkat 3 pasti kemungkinan lawannya lebih berat ya kan. Harusnya Iya. enggak. Tapi balik lagi mungkin karena kita kebiasaan di Indonesia gitu ya. Nah, ke situ tujuannya. Jadi kita mikirnya hitung-hitungan kali yang ngindarin negara-negara tertentu, Iya. kayak kita ngindarin Thailand gitu misalnya. Wah, sepak bola gajah tuh ya. Makanya gue kepikiran apa di luar kayak gitu juga nggak Iya. sih menurut kalian? Ya bisa, tapi ya tadi gue bilang nggak semua punya Iya, privilege betul. itu. Kalau situasinya lagi nggak jelas, karena mau gimana pun ya, yang lolos baru 4 loh. Spanyol, Jerman, Swiss, Portugal. Kalau menurut gue ketika dia melihat hasil di pertandingan pertama dia tidak optimal, bisa jadi dia akan hitung-hitungan. Jadi udah gimana menghindari tim besar gitu. Jadi nggak dari awal dihitung-hitungan enggak, tapi di tengah-tengah dia berubah strategi kalau menurut gue. Iya, tapi yang nggak plak-plakan begitu sih, nggak plak-plakan gitu pasti. Iya ya. betul. Tapi ini gua tadi kan ketemu Aldi tuh yang siaran juga, Jerry juga siaran di situ. Nah, dia itu dia bawain apa ya, semalam dia bawain apa gitu. Terus dia tanya ke salah satu jurnalis senior yang udah ngeliput Piala Dunia banyak, Euro juga banyak Ahai. gitu. Bung. Ya udah, gua nggak tahu siapa yang ditanya gitu Oh. kan. Ditanya, "Ini ada gak permainan-permainan hitung-hitungan?" Jawabannya ada. Iya. Jadi ada nggak? Ada. Tapi apakah mereka memakai itu? Belum tentu. Belum tentu, Gitu. betul. Aman kan? Gitu, Dri. Aman ya.
Aman, thank you guys. Oke, thank you Edu. Nanti kapan-kapan kita undang ya. Ada lagi? Gokil. Thank you-nya kayak abis mau ngerjain tugas ya. Thank you, gue mau nugas dulu deh. Buru-buru. Ada deh. terakhir udah Terakhir cukup siapa? durasi? Nah, Agus Agus again. lagi. Agus lagi. Ya udah. Ayo terakhir ya. Kita Quick. Agus. Ya mau tanya dikit tentang Polandia. Kan dua pertandingan kemarin tuh gagal menang itu. Itu apakah pengaruhnya murni Lewandowski kah atau memang nggak ada Lewandowski memang kualitas Polandianya tetap gitu aja. Ya, makasih. Oke, thank you Gus. Thank you Gus. Karena Polandia sudah memastikan tersingkir ya. Dan Lewandowski jadi pemain pertama Barcelona yang pulang dari Euro. Ada gitu-gitunya ada tuh. Ya. Ada berita-berita kayak gitu. Tapi emang skuadnya kurang ah. Kurang. Polandia terlalu kurang Ada buat atau nggak bertempur ada di Lewandowski memang sulit untuk bersaing kalau menurut gua. Iya. Dan memang kalau dari squad dan juga kondisi terkini, oke Poland nih mungkin bisa dibilang wah ini kayaknya kuda hitam nih. betul. Ada mungkin dulu kita tahu ada Blaszczykowski, Kuba itu kan ada Chesney, ada siapa Lewandowski, ada pemain-pemain lain juga yang memang cukup familiar karena main di Eropa. Tapi lolos ke Euro aja itu jalur playoff. Mereka Playoff jalur ya playoff dan bahkan mereka di bawah mereka di bawah Albania dan Cekia. Gitu. Jadi maksudnya ya dari penyisian juga nggak meyakinkan gitu. Karena yang lolos dari playoff itu kan selain Polandia, Ukraina gitu kan dan ngalahin Wales, terus Iceland gitu sama siapa satu lagi gue lupa. Jadi memang lolos ke Euronya aja tipis-tipis gitu. Menurut gua itu juga menunjukkan memang kekurang siapan mereka sih. Apalagi masuk grup yang cukup tricky, ketemunya juga Belanda di awal gitu kan. Mereka udah sempat cetak gol duluan tapi kesulitan, akhirnya ada Weghorst. Yang kedua kemarin kalah sama Austria yang pressingnya gila gitu. Rangnick gokil banget. Dan bermain di Jerman jadi tekanan sendiri untuk Polandia gitu. Kalau menurut gua. Secara historical. Ada gitu-gitu. Ada. Dan, sama iya. Ya. Enggak kalau Lewa kan gue bilang Lewa tuh menurun tapi belum habis. Golin masih bisa, dapat suplai masih bisa. Cuma di Barcelona aja udah banyak yang suplai dia segitu gitu kan. Apalagi nih Polandia. Lu kan sekarang bertumpunya di striker depan Lewa dan match pertama nggak main, match kedua dia main di menit 60-an. Nah lu bertumpu sama Szczesny juga nggak bisa. Itu cuma dua orang bintang di panggung nggak bisa sih buat gua bertempur di Eropa. Lewandowski juga memang top class striker tapi untuk di usianya yang sekarang tidak bisa menggendong sendirian sih. Bukan pemain yang bisa mengubah sebuah tim gitu. Itu dia. Itu ya jawabannya. Terima kasih ya Gus. Tumben juga ya kita. Terima kasih Pak Agus. Ya, dan buat yang lain-lainnya masih ada kesempatan tapi episode selanjutnya. Itu dia. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita bisa juga tendangan bebas kita kumpulkan dari komen-komen di kolom komentar YouTube. Iya. Ya. Nanti kita akan coba atur lebih bagus lagi supaya pas tendangan bebas memang untuk memberikan kesempatan mungkin juga lu punya pendapat soal tackle bebas atau ide-ide segar gitu, karena kita sih akan berusaha bikin segmen-segmen sih. Dan yang bikin seneng tuh komentar di YouTube sekarang mungkin karena udah kekurasi ya penontonnya. Dia download Stadio kan berarti dia effort, dia punya gadget, dia punya internet, sinyal internet, edukasi. Ya juga banyak edukasi. Dan di follow-nya juga berarti Stadio kan berarti memfollow sesuatu yang baik gitu. Iya. Jadi komennya tuh bagus-bagus banget, enggak cuma first, pertama Bang, kedua kayak gitu enggak ada. Di YouTube. Decul enggak ada. Itu udah hampir enggak ada tuh. Barcelona, Real Madrid udah enggak ada. Cuman di Meriam Lontong udah Instagram Coach Justin masih banyak. Di TikTok juga. Muka babi ada tuh kayak gitu-gitu. Enggak, tapi pas maksud gue suka bingung orang apa nggak nonton apa merem, karena gimana sih lu Coach? Kan kita bertiga. Gue suka gimana sih Coach kok lu bilang gini? Coach nggak ngomong. Emang muka kita mirip Koci. Kalau mirip kan buruan. Terima kasih, kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.